Rahimahullah ta'ala. Kita masuk sekarang hadis ke-13 ya. Al-hadis Al-thalithu Ashar. Hadis ke-13. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hadis ke-13 ini juga merupakan hadis yang sangat pendek ya, tapi juga mengandung faidah dalam kaitannya dengan kehidupan ya sosial kita, dalam kehidupan kebersamaan kita ya dengan saudara kita terutama sesama kaum muslimin. Di mana di sini ya Imam An-Nawawi bawakan riwayat dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyah dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang merupakan juga khadim ya. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya pelayan atau orang yang senantiasa ya menyertai beliau ya, memberikan pelayanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sangat dekat dengan Nabi, ya Anas bin Malik ini. Nah, kata Anas bin Malik yang mana dia mendapatkan juga dari Nabi SAW, ya anin Nabi SAW, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman ya, yakni tidaklah beriman dengan sempurna, tidak sempurna keimanan seorang hamba ya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya ya, dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dua pakar ahli hadis, ya pakar hadis atau ahli hadis, ya yang masing-masing mempunyai dua kitab sahih, Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, yang mana keduanya adalah kitab tersahih ya setelah Al-Qur'anul Karim, yang menjadi bahagian rujukan kaum muslimin di dalam masalah ya agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum ajmain, ya. Di sini kita mendapatkan sebuah kaidah besar di dalam akhlak ya, dalam akhlak Islam dan juga kesempurnaan iman seorang hamba. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ya iman yang sempurna ya. Jadi kalimat la yu'minu, tidaklah beriman, maksudnya tidaklah sempurna keimanannya, bukan sama sekali nggak beriman ya, bukan sama sekali kemudian dikatakan dia kafir, bukan. Tapi imannya menjadi tidak sempurna ya. Yaitu ya iman yang tidak sempurna itu kalau ya ia ya tidak mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, sehingga dikatakan la yu'minu ahadukum hatta, hingga mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa iman yang sempurna, sekali lagi, tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah saja, ya, yaitu dalam kaitannya dengan ibadah-ibadah ya seperti sholat dan sebagainya. Tapi iman yang sempurna itu juga tercermin di dalam sikap sosial. Kepedulian seorang terhadap sesama kaum muslimin, ya. Jadi yang dimaksud dengan
ya hingga ia mencintai untuk saudaranya, yakni saudaranya sama muslim. La yu'minu, sekali lagi di sini bukan menafikan iman secara total, tetapi menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Jadi, seseorang itu tetap beriman, tapi imannya belum sempurna apabila dia masih ya memiliki sifat anania, egois, ya, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan atau tidak menginginkan kebaikan bagi saudaranya yang lain, sebagaimana jika dia juga menginginkan untuk dirinya sendiri, ya. Nah, oleh karena itulah, ya, kita diperintahkan untuk mencintai sama kaum muslimin. Yang mana dari cinta itu akan menumbuhkan ya persaudaraan yang kemudian saling memiliki ya kepedulian, ya, rasa empati, ya. Tidak hanya simpati tapi juga empati dan saling membantu, menyenangkan saudaranya sebagaimana dirinya juga ingin ya menjadi orang yang hidup dalam hal yang ya seperti yang diinginkan, ya, keamanan, ya, kesehatan, ya, dan sebagainya yang ada pada dirinya, ingin juga dia melihat itu pada saudaranya. Jadi cinta kepada sama kaum muslimin, ya, ini yang kita dapatkan dari hadis ini, ya, merupakan indikator kesempurnaan seorang ya dalam akhlak sosial, ya. Ya, dan ini akan mewujudkan nanti ketika seorang kaum muslimin memiliki rasa seperti itu, cinta mencintai dan memiliki simpati, empati dan kasih sayang, itu akan mewujudkan apa? Apa yang Allah perintahkan sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Nah, itu membutuhkan hati yang bersih. Hati yang bersih dari sifat iri, dengki, ya, yang kadang-kadang justru tidak menginginkan kebaikan pada orang lain. Ya. Padahal kita justru dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi saudara kita kaum muslimin, bukan malah ya memiliki sifat dengki terhadap kaum muslimin yang lainnya. Barang siapa yang senang melihat saudaranya mendapat kebaikan, maka itulah tanda iman yang sehat. Ya, senang kalau saudaranya mendapat kebaikan, bukan malah seperti orang yang dengki, yang tidak suka saudaranya mendapatkan kebaikan. Ya, nah kalau kita lihat di zaman sekarang, ya, ya mungkin bisa dikatakan semakin dibutuhkan ya apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini, di tengah berbagai krisis akhlak, ya, krisis dalam hubungan sosial, ketika manusia cenderung fokus hanya pada dirinya, hanya mengejar kepentingan pribadinya, tidak peduli apakah orang lain ya kesulitan, ya, apa namanya, mereka ya mungkin dalam keadaan yang membutuhkan kita, tapi kita nggak peduli, ya, di dalam kehidupan ya apa kebersamaan yang lain, misalnya di dalam apa namanya, apa yang bersama-sama seorang dengan yang lainnya, ya, saling mengejar, ya, dalam hal belajar, misalnya pendidikan, ya, dia hanya ingin dirinya saja yang maju, temannya dibiarkan bodoh, tidak mau membantu kesulitan, ya, dalam apa yang ya mungkin dia membutuhkan bantuan kita yang mungkin lebih tahu, misalnya, ya. Jadi berat jika orang lain menyamai dirinya atau melampaui dirinya, ya. Ini mentalitas yang ya penting aku gitu, ya. Mentalitas anania, egois. Sedangkan di hadis ini kita diajarkan ya jika kita senang mendapatkan kebaikan, maka kita pun harus senang kalau kebaikan itu ada pada saudara kita, ya. Jadi yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yakni minal khair, berupa kebaikan. Apa yang kita inginkan kebaikan untuk diri kita, kita ingin pula kebaikan itu ada pada orang lain, ya. Ya, jadi di sini ya orang pun akan saling ya
memberikan apa yang bisa dia berikan untuk yang lainnya. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahkan ya bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa menjadi orang bermanfaat, ya, senang kalau orang lain bisa mendapatkan manfaat dari diri kita, ya. Maka itu adalah orang yang terbaik. Bukan orang yang hanya menguntungkan mencari manfaat untuk pribadinya saja, ya, menguntungkan dirinya sendiri. Ya kita lihat saja sekarang di media sosial misalnya, zaman sekarang zaman media sosial, ya, di mana orang lebih cenderung media sosial itu digunakan untuk apa? Pamer kenikmatan pribadinya saja ya. Orang cenderung ya memamerkan dirinya dengan segala kenikmatannya atau saling menjatuhkan ya terhadap orang lain yang dia mungkin tidak suka ya atau mungkin berbeda ya dalam hal-hal yang mungkin ya dia bisa mencari celah-celah untuk menjatuhkan orang tersebut yang itu semua banyak juga menjadi pemicu ya kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Sehingga tidak jarang ketika kita melihat orang lain jatuh kita malah senang. Bahkan sebaliknya kalau ada orang yang berhasil, rasanya berat hati kita. Dan ini ciri-ciri orang punya penyakit hati, terutama penyakit hasad tadi. Ya, jadi Nabi SAW ya menekankan tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga ya hal-hal yang berkaitan dengan ya hubungan kita dengan sama kaum muslimin ya. Nah, ya jadi kita jangan cuek ya tidak peduli terhadap sama kaum muslimin ya penderitaan kaum muslimin atau yang paling ya minim adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jangan sampai kita nggak peduli dengan tetangga kita apabila tetangga kita yang kesulitan ya. Jangan sampai kita ya mengganggu tetangga kita ya karena mereka juga ingin merasakan kenyamanan seperti kita juga ingin merasakan kenyamanan ya dan sebagainya. Ya. Menginginkan keamanan, ketenangan bagi orang lain sebagaimana kita juga menginginkan hal tersebut bagi diri kita ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi demikian hadis yang pendek ini ya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya bahwa dalam hubungan kita dengan sama kita ya khususnya kepada sama kaum muslimin ya tidak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri tapi kita memikirkan ya apa yang terbaik yang kita inginkan juga itu yang kita inginkan didapat oleh saudara kita yang lain ya. Wallahu ta'ala wa alam ya. Semoga bermanfaat. Ya, ya itu yang dimaksud saudara itu saudara sesama Muslim atau saudara family. Sesama Muslim. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah saudara sama kaum muslimin ya. Ya jadi ya itu supaya karena apa banyak ayat yang menunjukkan bahwa sama kaum muslimin itu bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian di hadis Nabi SAW mengatakan al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara bagi orang Islam yang lain. Ya, jadi demikian ya sama kaum muslimin hendaknya seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah cukup jelas ya apa yang bisa kita dapatkan faedah dari hadis ini. Ya, ya, ajaran Islam benar-benar ya tidak hanya mementingkan sesuatu yang ya untuk menjadikan seorang hamba ya baik untuk dirinya saja, tapi juga untuk menjadikan baik secara kebersamaan ya, secara sosial ya. Jadi kesalehan tidak kesalehan pribadi saja, tapi kesalehan secara ya jama'i ya. Kesalehan ya, yang bisa diwujudkan bersama dalam lingkungan ya dalam kehidupan bersama sehingga terwujud ya kebaikan itu ya bersama-sama ya tidak hanya dirinya sendiri saja. Ya alhamdulillah semoga bermanfaat. Wallahu taala wa alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.